Kalau masalah legalitas pemanfaatan lahan itu jelas bukan wilayahnya dinas perikanan. Udah pasti itu wilayahnya BPN. Karena urusan sertifikasi lahan itu tidak ada yang melampaui kewenangannya BPN. Karena segala aset yang menyangkut tentang privatisasi lahan itu ada di BPN. Nah, kami ya istilahnya hanya mengamankan lahan-lahan yang tidak disertifikasi secara tradisional oleh masyarakat. Artinya kalau bicara tentang tambak udang itu kalau sudah ada proses sertifikasi, berarti itu sudah memenuhi persyaratan untuk kepemilikan lahan. Soal yang disoroti oleh dinas perikanan itu hanya pada soal teknis kelayakan daripada keberadaan tambak. Secara teknis layak nggak? Ya kalau saya pikir semua pesisir itu layak dijadikan lahan tambak. Ya kami tidak memasuki wilayah konflik areal. Oh, iya. Ya, kan? Terkait masalah yang dibuat tanggul untuk tambak udang ini, itu jaraknya beberapa meter dari bibir pantai kalau secara pengamat daripada dinas kelautan ini. Sebenarnya kalau yang belum disertifikasi secara tradisional oleh masyarakat itu kalau dipesan perpres itu kan 100 meter di atas Bibir pasang pantai. tertinggi. Tapi Itu peraturan dalam Undang-Undang 1945. iya, itu di perpres yang terakhir 2016 yang kemarin kalau nggak salah. Itu lahan di atas 100 meter pasang tertinggi itu nggak boleh dimiliki secara privasi. Tapi itu ada kelasnya. Kelas yang sudah dimiliki secara tradisional itu sudah tidak bisa dirubah. Nah, saya khawatirnya itu sudah dimiliki rakyat secara tradisional di situ. Nah, mereka yang membuka lahan tambak itu sudah membebaskan lahan itu dari rakyat, itu aja sih. Kalau mereka sudah selesaikan dengan masyarakat, itu menurut saya tidak ada persoalan. Kalau di perikanan itu hanya mengurus bukan di legalitas itu, tetapi di wilayah teknis kelayakannya dia untuk menjadi tambak atau tidak. Kalau menurut saya sebagai orang yang bergelut di bidang perikanan, saya justru sebenarnya meminta lebih banyak investor datang. Karena itu akan memancing pertumbuhan ekonomi. Oke, surplus ada di pemilik lahan. Ya, tetapi segala hal yang menyangkut tentang ekonomi itu akan istilahnya dikatalis untuk berkembang. Misalnya petani yang mereka butuh sayur mayur, mereka butuh beras dalam ketenaga kerjaan, butuh tenaga kerja. Jadi orang-orang lokal bisa memasok. Kan itu, kalau banyak investasi masuk. Nah yang justru heran kita itu kan rata-rata kita di Bima ini banyak yang menolak investasi dengan alasan-alasan yang kurang jelas secara hukum. Itu yang harusnya sebenarnya kita hindari. Bukan karena apa-apa, karena daerah ini juga butuh perkembangan. Kan gitu, butuh perkembangan. Jadi investasi itu adalah salah satu jalan untuk membuat progresnya perkembangan daerah kita itu lebih cepat. Harusnya investasi itu kan mengkatalis perkembangan masyarakat juga secara ekonomi. Itu. Nah, keseluruhan daripada tambak udang di Kabupaten Bima ini yang tercatat di bagian dinas kelautan sudah berapa puluh? Kalau secara pasti saya mungkin butuh data dari adik-adik itu belum saya lihat yang baik, tapi beberapa titik itu yang sudah lama untuk investasi, beda dengan tambak yang tradisional ya, seperti yang ada di Sanolo, sekitar Sanolo, Daru sampai ke Boha sini, Palibelo kan, itu kan tambak-tambak masyarakat tradisional. Itu kita tidak hitung sebagai investasi besar lah, itu investasi masyarakat yang secara tradisional itu sudah diturunkan dari nenek moyang mereka kan. Nah kalau di titik-titik yang sudah diinvestasi baru, yang secara lokal seperti di Sape, Lambu, ya kan. Kalau di Sape
di sekitar mulai dari Lamere sampai ke Koja. Itu kan banyak sekali tambak di situ. Iya. Puluhan, hampir ratusan hektar mungkin. Iya. Kalau keseluruhannya di sana. Yang lain? Kemudian yang di Lambu, yang punyanya Bapak Gong di sana, orang pengusaha lokal juga, Cina lokal ya. Tapi tidak, kita kan namanya saja mau Cina mau siapa, tapi secara lokal dia tinggal di Bima, ya dia orang Bima lah, ya kan. Kemudian yang baru ini kan yang di daerah Monta Dalam. Ini sebenarnya positif juga kalau menurut saya secara pribadi. Asal dia memenuhi persyaratan legalitas tanah, iya kan? Dengan kelayakan air laut juga. Iya, kelayakan teknisnya. Kalau kelayakan teknis, kalau menurut penelitian kami sih, ya sirkulasi air di sana bagus lah. Lagian sekarang teknik pengelolaan tambak sekarang udah beda dengan dulu. Jadi sekarang juga kan jadi polemik juga di masyarakat ini persoalan hadirnya tambak udang ini, banyak keresahan bagian daripada petani rumput laut dan juga para nelayan. Ini kan sharing benefit, sharing lokasi. Kalau di dalam itu, kalau rumput laut itu ketakutan terbesarnya rumput laut itu sebenarnya di sedimentasi. Sedimentasi itu koloid itu apa namanya? Campuran sedimen yang ada di laut itu bisa menutupi apa namanya pori-porinya rumput laut. Itu yang paling dikhawatirkan kalau di rumput laut. Itu satu. Yang kedua, hembusan ombak yang terlalu tinggi. Nah, kalau bicara tentang tambak kan nggak ada bahaya. Nah, efek daripada itu kan ya banyak juga dari petani rumput laut ini. Dengan hadirnya tambak ini juga bagian daripada pengolahan limbah yang masuk ke laut. Jadi pertumbuhan daripada rumput ini kurang maksimal. Mungkin itu kekhawatiran. Memang udah terjadi juga sih katanya masyarakat tersebut. Sudah beroperasi itu Sudah. tambaknya. Harus kita tidak bicara perkiraan, kita harus ada penelitian real ya. Jadi saya kalau menemukan sampel air itu tercemar dan bisa mempengaruhi rumput laut, baru bisa kita sebut itu disebabkan oleh tambak. Nah, saya tidak bisa berkomentar lebih karena belum ada penelitian riset langsung tentang kualitas air yang ada di sekitar tambak itu. Ya, karena bisa jadi itu opini buruk terhadap investasi, bisa jadi. Saya khawatirnya di situ. Makanya saya tidak berani ngomong bahwa itu benar-benar merusak. Ya, yang saya pahami kalau di rumput laut itu musuh terbesarnya adalah sedimen. Makanya di rumput laut itu boleh dibuat di pinggiran muara sungai, nggak bisa. Karena kalau terjadi banjir, mereka pasti akan mati. Karena sedimen yang terbawa dari gunung itu akan menutupi pori-porinya rumput laut. Itu yang paling bahaya dari rumput laut. Contoh yang di Parado itu masyarakat resah karena memang lahan tempat mereka jamur biasanya rumput laut digali oleh pihak perusahaan. Nah, ini soal legalitas lahan tadi yang saya bilang. Jadi saya tidak masuki soal legalitas lahan. Iya kan? Dinas Perikanan nanti bicara legalitas lahan. Makanya di Perpres itu diamankan sebenarnya itu 100 meter dari sempadan pantai atau pasang tertinggi itu biasanya itu milik publik. Tapi karena secara tradisional oleh masyarakat sudah disertifikasi sampai batas yang melewati itu, nah orang-orang yang invest itu juga membeli dari masyarakat dari sertifikasi tradisional dan itu keluar dari Perpres itu karena dalam Perpres itu disebutkan juga bahwa kecuali masyarakat yang sudah memilikinya secara tradisional, kemudian masyarakat adat, gitu, syarat-syarat yang tidak diganggu di situ. Kecuali daerah-daerah yang baru yang tidak pernah disertifikasi sebelumnya, kemudian tiba-tiba disertifikasi masyarakat, maka bisa nonton. Dan ingat, biasanya sertifikasi di wilayah tertentu itu harus atas pengetahuan kepala desa. Tidak boleh ada orang yang mengeluarkan sertifikat tanpa ada rekomendasi kepala desa. Sehingga jika Anda bertanya tentang
legalitas lahan sebenarnya lebih layaknya ke kepala desa dan BPN. Karena BPN mengeluarkan sertifikasi itu atas dasar rekomendasi dari kepala desa. Biasanya gitu. Nah, kalau di dinas perikanan hanya bicara wilayah teknisnya aja. Gitu. Ya sebagian dari itu kan kita mempertanyakan. Iya sih, sudah wajar lah masyarakat mempertanyakan itu. Makanya itu beberapa tempat di daerah Tangguzu itu oleh anggota DPR dibuat belt dia untuk pengeringan rumput laut. Di bagian Tambora dan Sanggar udah ada nggak nomenklatur daripada dinas kelautan? Ada permohonan survei kelayakan ke kita untuk pembukaan lahan baru tambak. Tapi yang lebih detailnya dipahami ini kepala bidang budidaya, Pak Mon ya. Karena sepanjang yang saya tahu mereka pernah survei, oke, nggak ada masalah. Karena kualitas air di wilayah Sanggar itu luar biasa untuk investasi tambak. Makanya kita bilang dari awal kita tidak memasuki wilayah konflik tanah masyarakat. Karena itu wilayahnya BPN, bukan wilayah dinas perikanan. Ya terima kasih Pak. Atas nama? Saya Fisabilillah.